Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 4, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua, mengenal ungkapan terima kasih, ungkapan pujian, dan ungkapan permintaan tolong. Yang ketiga, mengenal bahan alam dalam berkarya. Yang keempat, menentukan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Untuk materi yang pertama adalah materi dari PPKN, aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, di materi ini kita akan belajar kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah. Sini Bu Guru akan bacakan sebuah bacaan, kalian dengarkan dengan baik. Judulnya Kebersamaan dalam Keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga, menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Nah, di sini Bu Guru berikan salah satu gambar. Kalian lihat. Nah, di sini siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar? Nah, apa nama kegiatan ini? Ya, ini adalah nama kegiatan mencuci piring. Nah, mencuci piring bersama ibu adalah contoh kegiatan yang bisa kita lakukan bersama di rumah. Siapa di sini yang sering melakukan kegiatan pada gambar yang Bu Guru munculkan di layar ini? Nah, ini merupakan contoh perbuatan yang sangat baik karena ini adalah kegiatan membantu orang tua. Jadi, kalian harus sering-sering bantu orang tua supaya orang tua kalian senang. Nah, selain kegiatan membantu orang tua, kalian juga bisa melakukan kegiatan yang bisa kalian lakukan sendiri. Kegiatan membersihkan rumah dan lingkungan rumah. Ibu Guru berikan contoh di sini. Ada kegiatan yang baik, ada yang kurang baik. Di sini Bu Guru berikan contoh gambar yang baik. Nah, di sini adalah gambar merapikan kamar, merapikan tempat tidur. Itu merupakan contoh kegiatan yang baik. Nah, di sini ada gambar menyapu adalah contoh kegiatan yang baik. Nah, Bu Guru juga berikan contoh kegiatan yang kurang baik. Yang kurang baik ini jangan dicontoh, jangan ditiru ya. Bu Guru hanya berikan contoh gambarnya saja. Nah, contohnya mengambil makanan tapi menjatuhkan tempat makanannya sehingga akan berantakan. Nah, ini akan mengundang semut-semut mencari makanan itu. Jadi, rumah tampak menjadi kotor. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik juga ya. Membuang sampah sembarangan dimanapun, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di rumah, di jalan, maupun di rumah orang lain, jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan. Karena itu adalah membuat kegiatan yang membuat lingkungan rumah atau lingkungan di sekitar kalian itu menjadi kotor. Lalu kita masuk ke materi kita yang kedua, bahasa Indonesia, mengenal ungkapan terima kasih, ungkapan pujian, dan ungkapan permintaan tolong. Kita mulai dari ungkapan terima kasih. Terima kasih artinya mengucap syukur, membalas budi setelah menerima kebaikan dari orang lain dan kebaikan Tuhan. Mengungkapkan terima kasih adalah bagian dari bersyukur. Mengungkapkan terima kasih haruslah sopan dan tulus. Di sini Bu Guru berikan contoh ungkapan terima kasih yang pertama. Bu Guru berikan contoh, terima kasih Ibu sudah menyiapkan makan untuk saya. Yang kedua, terima kasih Ayah sudah menemani saya belajar.
Yang ketiga, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang selalu diberikan kepada saya. Nah, ungkapan-ungkapan ini harus diungkapkan dengan sopan dan tulus dan harus dengan nada yang baik. Jadi jangan dengan nada marah-marah. Jadi ungkapan terima kasih ini sampai ke orangnya dengan baik juga ya. Jadi dengan nada yang baik nanti sampai ke orangnya juga akan baik. Jadi kalau kalian mengungkapkannya dengan nada yang tidak baik, jadi orang lain juga akan menerima ungkapan itu dengan tidak baik. Jadi harus dengan baik. Materi kita yang kedua adalah ungkapan pujian. Ungkapan pujian artinya sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa senang, sehingga dapat juga memberi motivasi dan semangat kepada orang yang dipujinya. Ungkapan pujian harus diucapkan dengan sopan dan tulus. Jika kita dipuji oleh orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih. Di sini Bu Guru berikan contoh ungkapan pujian. Yang pertama, wah, ibu saya sangat pintar memasak. Yang kedua, ayah dan ibu sangat baik, selalu menemani saya belajar. Yang ketiga, wow, Edo hebat menjadi anak mandiri. Yang keempat, adik saya rajin membantu ibu dan ayah. Nah, di sini Bu Guru cetak tebalkan. Untuk kata yang bercetak tebal, yang berwarna hitam adalah kata yang bisa dipakai untuk membuat kalimat ungkapan pujian, yaitu ada kata pintar, sangat baik, hebat, rajin. Nah, kalian bisa juga menggunakan kata-kata yang lain untuk memuji orang lain. Ya, dengan nada yang baik juga ya, jangan dengan nada yang tidak baik. Materi yang ketiga, ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan apabila kita memerlukan bantuan orang lain. Ungkapan ini diucapkan dengan sopan agar orang yang akan kita mintai tolong dengan senang hati membantu kita. Jika kita sudah dibantu oleh orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih. Contoh ungkapan permintaan tolong di sini Bu Guru berikan contohnya. Yang pertama, Sinta, tolong ambilkan saya air. Yang kedua, ayah boleh minta tolong ambilkan buku di atas lemari itu. Yang ketiga, ibu tolong belikan saya buku baru. Yang keempat, kakak tolong buatkan saya layang-layang. Nah, ungkapan-ungkapan ini juga, ungkapan permintaan tolong ini juga harus diucapkan dengan nada yang baik, tidak boleh marah-marah ya. Kalian minta tolong supaya ditolong kan? Nah, supaya kalian ditolong dan dibantu oleh orang lain, harus mengungkapkannya dengan nada yang baik, tidak boleh marah-marah, apalagi bentak-bentak ya. Nah, harus kalian selalu ungkapan terima kasih, ungkapan pujian, serta ungkapan permintaan tolong ini harus diucapkan dengan nada yang baik, harus sopan dan harus tulus dari hati kalian. Tidak boleh kalian marah-marah ataupun bentak-bentak orang yang akan kalian mintai tolong. Dan harus diingat juga setelah kalian mengungkapkan permintaan tolong harus mengucapkan terima kasih. Materi kita yang ketiga adalah SBDP, mengenal bahan alam dalam berkarya. Nah, membuat bahan karya menggunakan bahan alam juga sudah pernah kita buat, yaitu kolase. Nah, selain kolase, kita juga bisa meronce. Nah, apa itu meronce? Nah, di sini Ibu Guru berikan gambar. Di sini ada dua orang anak yang membuat karya menggunakan bahan alam. Nah, kegiatan mereka ini disebut meronce, yaitu merangkai bahan-bahan alam menjadi benda. Nah, bahan-bahan alam ini ada daun-daun, ada bunga-bunga, kacang, batang-batang, serta ada kerang-kerang juga yang bisa kalian pakai. Nah, di sini Bu Guru berikan langkah-langkah meronce. Nah, yang pertama,
Siapkan tali senar atau senar elastis. Jika tidak memiliki, bisa menggunakan benang kasur. Yang kedua, siapkan daun kecil, batang daun pepaya, batang daun singkong, biji-bijian, bunga-bungaan, dan kerang. Nah, yang ketiga, siswa berlatih meruncing dengan bahan dasar biji, daun, batang, atau kerang. Nah, bahan alam ini jika dibuat atau kita gunakan untuk membuat kegiatan meruncing, apa saja yang kita bisa hasilkan, yaitu kita bisa membuat kalung, kita bisa membuat gelang, anting-anting, bahkan bando untuk hasil karyanya. Di materi kita yang terakhir, yaitu matematika, menentukan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Kalau di materi sebelumnya kita mengukur panjang suatu benda dengan satuan tidak baku, nah di subtema 4 ini kita mengukur berat suatu benda dengan satuan tidak baku. Ya, di materi subtema 3 kita mengukur panjang, di subtema 4 kita mengukur berat. Nah, di sini kita masih menggunakan satuan tidak baku. Jadi kalian harus ingat ya, satuan tidak baku adalah satuan yang hasil pengukurannya tidak pasti dan menggunakan alat-alat sederhana. Nah, untuk mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku, kita bisa menggunakan gantungan baju seperti pada gambar. Kalau kita ingin mengukur berat suatu benda dengan satuan baku, kita bisa pakai timbangan, kita juga bisa pakai timbangan badan, berat badan. Kalau kita ingin mengukur berat badan kita, kita menggunakan satuan baku, yaitu timbangan juga. Jika kita mengukur berat benda, kita memakai timbangan juga supaya hasilnya pasti. Itu menggunakan satuan baku. Nah, di materi ini kita menggunakan satuan tidak baku dengan menggunakan alat-alat sederhana. Ingat, hasil dari satuan tidak baku ini adalah tidak pasti, berbeda dengan mengukur menggunakan satuan baku. Nah, di sini Bu Guru berikan gambaran Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Berarti ini membandingkan ya. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Untuk mempermudah mengukur berat benda, kalian bisa gunakan plastik atau kresek di sebelah kanan dan kiri gantungan baju, tempat untuk menaruh benda yang akan diukur. Membandingkan benda dengan benda lainnya. Di sini Bu Guru berikan gambaran. Di sini ada 3 pasang gambar yang akan kita bandingkan. Nah, untuk membandingkan benda di samping, kita bisa lihat yang pertama, kita lihat salah satu gambar. Jika benda semakin turun ke bawah, artinya benda tersebut lebih berat. Sedangkan jika benda semakin naik ke atas, artinya benda tersebut lebih ringan. Nah, kalian bisa bandingkan yang mana lebih berat dan yang mana lebih ringan dengan cara melihat benda mana yang lebih turun ke bawah. Jika dia bendanya lebih turun ke bawah, berarti dia lebih berat. Jika bendanya naik ke atas, artinya benda tersebut lebih ringan.
Nah, tadi kita sudah membandingkan berat benda menggunakan benda lainnya. Sekarang kita menghitung berat benda menggunakan kumpulan kelereng. Kalian bisa lihat gambar yang Bu Guru berikan. Di situ, di sebelah kiri adalah benda yang akan kita ukur beratnya. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah alat yang akan kita pakaikan berat ukuran dari benda tersebut, yaitu kita gunakan kelereng. Nah, di sini kenapa jumlah kelerengnya berbeda-beda? Karena bendanya juga berbeda-beda, jadi hasilnya juga beda-beda ya. Nah, di sini Bu Guru berikan penjelasan. Untuk menghitung benda menggunakan kelereng, kita harus ingat ketentuan di bawah ini. Nah, benda yang diukur harus setimbang atau seimbang dengan jumlah kelereng. Jika tadi membandingkan benda, kita harus lihat mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Kalau di sini kita menghitung berat benda harus seimbang, kiri dan kanan harus seimbang, ya. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Untuk yang A, berat mobil-mobilan adalah 5 kelereng. Kalian bisa hitung itu. Di sebelah kiri ada mobil-mobilan, di sebelah kanan ada kelereng. Kelerengnya berjumlah 5. Berarti mobil-mobilan itu beratnya adalah 5 kelereng. Selanjutnya, berat bebek mainan adalah 3 kelereng. Kita lihat bebek mainan ada di sebelah kiri, sebelah kanan ada 3 kelereng. Dan mereka seimbang, berarti berat bebek mainan itu adalah 3 kelereng. Selanjutnya, berat boneka monyet adalah 6 kelereng. Ya. Yang selanjutnya, berat mainan robot adalah 4 kelereng. Nah, itu adalah cara menghitung berat benda menggunakan kumpulan kelereng. Jadi harus diingat, dia harus seimbang, tidak boleh lebih berat, tidak boleh lebih ringan. Jadi harus seimbang baru kita bisa ukur berat benda tersebut. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian harus rajin-rajin belajar di rumah. Jangan malas supaya kalian menjadi anak yang pintar. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan harus ingat ya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Pakai masker jika berpergian, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Kita berdoa bersama-sama supaya COVID ini cepat hilang dan kita bisa berkumpul di sekolah bersama teman-teman dan juga bersama guru ya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan pernah bosan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.